Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Ulfa. Di sini Bu akan menjelaskan tentang soal-soal bilangan bulat kelas 7 beserta pembahasannya. Sebelum kita lanjut, bisa diklik like and subscribe-nya supaya bisa mengikuti video pembelajaran berikutnya. Soal penjumlahan bilangan bulat. Bu Ulfa di sini mempunyai 8 contoh soal penjumlahan bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu mempunyai tips bagaimana cara mudah mengerjakan penjumlahan bilangan bulat. Pertama, kita tentukan dulu positif atau negatifnya. Nah, positif atau negatifnya mengikuti angka terbesar. Misal, min 53 ditambah 60. 53 dan 60 besaran angka 60. Angka 60 ini depannya positif, maka nanti hasil penjumlahannya adalah positif. Yang kedua, kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Angka yang besar adalah 60, maka kita kurangkan 60 dengan 53, yaitu 7. Nah, maka hasil dari penjumlahan min 53 ditambah 60 hasilnya adalah 7. Nomor 2, 75 ditambah min 98. Kita tentukan dulu plus minusnya ya. 75 dengan 98 besaran 98 tentunya. Maka tandanya adalah min. Kita mengikuti angka terbesarnya. Selanjutnya kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil. Berarti 98 dikurangi dengan 75. Yaitu hasilnya 23. Maka 75 ditambah min 98 hasilnya min 23. Untuk soal nomor 3, min 31 ditambah min 29. Tips yang ketiga, jika tandanya sama, maka jumlahkan angkanya. Nah, tandanya sama-sama min, maka hasilnya juga tetap min ya. Lalu angkanya tinggal kita jumlahkan saja. 31 ditambah 29 hasilnya adalah 60, maka min 31 ditambah min 29 hasilnya min 60. Untuk nomor soal 4 ini mudah karena penjumlahan biasa. Untuk soal nomor 5 seperti soal nomor 1 tadi ya, tentukan positif negatifnya mengikuti angka terbesar. Angka terbesarnya 124, ini positif, maka hasilnya positif. Lalu kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil. 124 dikurang 111, diperoleh hasilnya adalah 13. Nomor 6 mengikuti tips nomor 3 karena tandanya sama-sama min. Kita jumlahkan saja angkanya. 42 ditambah 25 67. Tapi tandanya tetap min. Untuk nomor 7, 115 dengan 75. Besaran angka 115 ya. Karena 115 nilainya negatif, maka hasil penjumlahannya juga negatif atau min. Tinggal kita kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil. 115 kita kurangkan dengan 75, yaitu hasilnya 40. Untuk nomor 8 sama, 58 lebih besar dari 27, maka tandanya mengikuti angka 58 yaitu plus. Lalu kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil. 58 dikurangi 27, hasilnya adalah 31. Oke, kita lanjut ke soal pengurangan bilangan bulat. Tipsnya ada di sebelah kanan layar ya, bisa dilihat. Untuk nomor 1, min 40 dikurang 21. Bisa lihat ke tips yang ini ya. Sama-sama min, maka minnya kita keluarkan lalu angkanya kita jumlahkan. Ini minnya kita keluarkan lalu 40 ditambah 21 hasilnya adalah min 61. Untuk nomor 2 pengurangan biasa, 75 dikurang 50 hasilnya 25.
Untuk nomor 3, 15 dikurang 20. Nah, itu mengikuti tips yang nomor 1 ya. Konsepnya jadikan konsep penjumlahan bilangan bulat. 15 sama 20, ikutin angka terbesar tandanya yaitu 20, nanti hasilnya adalah negatif. Lalu kurangkan 20 dengan 15, didapat hasilnya min 5. Untuk nomor 4 tips yang nomor ini. Minnya berdekatan, konsep perkalian min kali min yaitu positif, sehingga 18 ditambah 7 hasilnya 25. Kenapa min dikali min hasilnya bisa positif? Dilihat lagi konsep garis bilangan tentang pengurangan bilangan bulat. Nomor 5, tinggal kita ubah minnya ini menjadi plus ya, min kali min jadi plus, maka min 22 ditambah 33 hasilnya adalah 11. Ini menggunakan konsep penjumlahan bilangan bulat lagi. Selanjutnya adalah konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini tipsnya ya, ada dijelaskan. Ketika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Ketika tandanya berbeda, hasilnya negatif. Itu berlaku juga di pembagian. Kalau min kali min hasilnya plus, min dibagi min juga hasilnya plus. Tapi kalau tandanya berbeda, yang satunya positif, satunya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Ini untuk contoh soalnya, untuk contoh soal perkalian, ini untuk contoh soal pembagian. Oke, bisa disimak, dilihat. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang soal-soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Soal nomor 1. Seekor ikan berada di kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Ikan ini berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Posisi ikan itu sekarang berada, kalau diilustrasikan seperti ini ya. Ingat tips dari soal cerita bilangan bulat, ketika ada kata turun maka itu sama aja dikurangkan. Ketika ada kata naik artinya ditambah. Pertama, ikannya berada di kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Di bawah ya, berarti di bawah titik 0 dong. Maka si ikan ini bisa kita tulis posisinya di min 900 kalau di garis bilangan. Selanjutnya ikannya berenang 150 meter menuju permukaan laut. Permukaan laut berada di atas. Berarti ikannya bergerak naik ke atas. Masih di posisi negatif ya, naik 150. Kalau naik nanti ditambah. Konsep matematikanya menjadi min 900 ditambah 150. Hasilnya min 750. Karena tandanya negatif, berarti posisi ikan ini berada di bawah permukaan laut. Maka jawabannya adalah C. 750 meter di bawah permukaan laut. Soal nomor 2. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 2200 meter. Kemudian turun menukik sejauh 240 meter. Jika pesawat kembali naik sejauh 100 meter, maka ketinggian pesawat sekarang adalah, kita ilustrasikan kembali, pesawat ketinggiannya 2200 meter. Ini berada di positif ya, karena tidak ada kata-kata. Pesawat itu kan di atas, berarti nilai 2200-nya positif. Lalu menukik sejauh 240 meter. Menukik berarti dia turun 240 meter. Lalu pesawat itu naik kembali 100 meter, berarti ditambah 100 nanti. Ya sudah, kita tulis aja konsep matematikanya seperti ini ya. 2200 dikurang 240 ditambah 100, hasilnya adalah 2060. Karena positif berarti di atas ya posisinya ya, 2060 meter. Soal nomor 3.
Pada musim semi, suhu udara mencapai 6 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin, suhu udara mencapai minus 3 derajat Celcius. Selisih suhu udara antara kedua musim itu adalah, tipsnya, kalau selisih itu tadi ya, besar dikurang kecil. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, ini 6 derajat Celcius, ini min 3 derajat Celcius. Selisihnya adalah 9 ya. Kita hitung jarak dari 6 ke min 3 itu ada 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau secara perhitungan seperti ini. 6 selisih besar dikurang kecil. Nilai 6 lebih besar dari nilai min 3. Maka 6 dikurang min 3. Min kali min menjadi plus. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ingat, selisih besar itu dikurang kecil, bukan min 3 dikurang 6 ya, karena min 3 ini lebih kecil dari 6. Lanjut, soal nomor 4, dengan tanpa menghitung satu persatu, hasil dari penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 48 tambah 49 ditambah 50 adalah, tanpa kita menghitung satu-satu nih, dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50, berapa hasilnya ya? Nah, bisa kalian perhatikan di sini Bu Ulfa mencoba menambahkan angka pertama dengan angka terakhir. 1 ditambah 50 hasilnya adalah 51. Lalu coba kita tambahkan lagi, maju ya, berarti 2 ditambah 49. Ternyata hasilnya 51 juga. Sekarang kita coba ke angka ini. 3 ditambah 48 juga sama hasil 51. Oh, ternyata nanti sampai 2 angka di tengah, yaitu 25 ditambah 26, itu juga sama hasil 51. Hasilnya konstan ya. Sekarang kita harus cari tahu ada berapa bilangan sih antara 1 sampai 50. Tentu ada 50 bilangan, berarti ada 25 pasangan. Jadi 1 dengan 50, 2 dengan 49, 3 dengan 48, sampai di pasangan yang paling tengah yaitu 25 dan 26. Karena ada 25 pasangan, maka tinggal kita kalikan saja 25 pasangan ini dengan 51. 51 tadi ya, dari penjumlahan pasangan ini. 1 tambah 50, 2 tambah 49, dan sampai seterusnya. Maka diperoleh angka 1275. Yang B ya jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam sebuah tes matematika, setiap jawaban benar diberi skor 2. Jawaban salah diberi min 1, dan jika tidak menjawab diberi skor 0. Dari 40 soal yang diujikan, Andi menjawab 30 soal, yang 30 soal diantaranya dijawab benar. Skor yang diperoleh Andi adalah, pertama kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal, yaitu jika benar dikali 2, jika salah dikali min 1, jika tidak jawab berarti dikalikan 0. Dari 40 soal, diinfokan bahwa dijawab adalah 34 soal. Berarti yang tidak dijawab ada 6 soal. Dari mana 6? Yaitu 40 dikurang 34. Lalu dari 34 soal yang dijawab ini, diinfokan bahwa 30 soalnya adalah benar. Dijawab benar ya. Maka soal yang dijawab salah ada 4. Dari mana 4? 34 dikurang 30. Lalu skor yang diperoleh adalah seperti ini. 30 benar ditambah 4 salah ditambah 6 yang tidak dijawab. 30 benar artinya 30 dikali skor benar, yaitu dikali 2. 4 dikali salah berarti 4 dikali skor salah, 1. Dan 6 tidak dijawab berarti 6 dikalikan skor tidak dijawab, yaitu 0. Tinggal kita hitung, 30 kali 2 60, 4 kali min 1 min 4, 6 kali 0 0. Maka hasilnya adalah 56 ya, C. Lanjut ke soal nomor 6. Suatu kompetisi mempunyai aturan berikut.
Jika menang mendapat skor +3, jika kalah skornya -2, dan jika seri mendapat skor -1. Regu A bermain 20 kali dengan hasil 12 menang dan 3 kali seri. Skor regu A adalah, kita tuliskan yang diketahui ya, kalau menang dikali +3, kalau kalah dikali -2, kalau seri dikali -1. Dari 20 kali pertandingan diperoleh 12-nya menang dan 3-nya seri. Dari soal ya. Maka pertandingan yang kalah adalah 5. Dari mana? 20 dikurang 12 dikurang 3. Lalu rumus skor regu A adalah 12 menang ditambah 5 kalah ditambah 3 seri. Tinggal kita kalikan 12 dengan skor menang dikalikan 3, 5 dikali skor salah dikali -2, dan 3 kali seri, 3 dikali skor seri -1. Maka hasilnya adalah 36 ditambah -10 ditambah -3. Sama hasilnya adalah 36 dikurang 10 dikurang 3, yaitu 23. Jadi skor regu A adalah 23 yang D. Lanjut soal nomor 7. Santi adalah anak yang rajin menabung. Dalam 1 minggu, ia dapat menyisihkan uangnya sebesar 100.000. Jika Santi menabung dengan nominal yang sama per 1 minggu, maka jumlah tabungan Santi selama 6 minggu adalah, ini menggunakan konsep perkalian bilangan bulan. Karena 1 minggunya dapat menyisihkan 100.000, berapa 6 minggunya? Tinggal kita kalikan saja ya, 6 dikali dengan 100.000. Oleh tabungannya selama 6 minggu adalah 300.000 yang C. Soal nomor 8. Pak Randi adalah seorang peternak ayam kampung dan ayam potong. Ia memelihara 145 ekor ayam kampung dan 700 ekor ayam potong. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 52 ayam kampung dan 75 ayam potong yang mati. Berapa banyak ayam Pak Randi yang masih hidup? Kita tuliskan dulu yang diketahui. Ayam kampungnya 145, ayam potongnya 700. Karena akibat flu burung, berarti mati dong. Kalau mati, nilainya minus ya. Ayam kampungnya berkurang 52 dan ayam potongnya berkurang 75. Ayam yang masih hidup tinggal kita kurangkan aja. 145 dikurang 52 hasilnya 93 untuk ayam kampung. Ayam potongnya berarti 700 dikurang 75 yaitu 625. Nah, jadi jumlah ayam Pak Randi yang masih hidup adalah 93 ayam kampung dan 625 ayam potong. Soal nomor 9. Ini biasanya ada di soal ujian nasional ya. Kalau masih ada ujian nasional, hasil dari 3 kali 23 ditambah 3 kali 7 per 2 kali 23 dikurang 2 kali 8. Ingat, ini belum ada tanda kurungnya. Kita untuk memudahkan menghitungnya, silakan diberi tanda kurung, di mana diutamakan perkalian dan pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau ibu kurungkan seperti ini ya, 3 kali 23 ditambah 3 kali 7, 2 kali 23 dikurang 2 kali 8. Jadi jangan sampai pertama 3 kali 23 lalu ditambah 3 lalu kali 7, itu salah. Ingat, prioritaskan menghitung perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan. 3 kali 23 hasilnya 69, 3 kali 7 hasilnya 21, 2 kali 23 hasilnya 46, 2 kali 8 hasilnya 16. Lalu diperoleh jawabannya 3. Soal nomor 10. Soal ini akan ibu jadikan sebagai soal keterampilan memecahkan masalah matematika ya. Bisa dipahami baik-baik.
Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, suhu di kota A adalah 22 derajat Celcius dan suhu di puncak Gunung B adalah 13 derajat Celcius. Semakin sore, suhu udara semakin turun. Setiap 1 jam, suhu di kota A turun 2 derajat Celcius, sedangkan di puncak Gunung B turun 1 derajat Celcius. Pada pukul berapakah suhu di kota A akan sama dengan suhu di puncak Gunung B? Kita tulis dulu apa yang diketahui ya, yaitu waktu awalnya pukul 10. Suhu awal di kota A 22 derajat, suhu di puncak Gunung B 13 derajat Celcius. Lalu, setiap 1 jam, suhu di kota A turun 2 derajat, suhu di kota B turunnya 1 derajat. Nah, pukul berapa suhu di kota A akan sama di puncak Gunung B? Bisa kita buat tabel seperti ini ya. Pertama pukul 10, suhunya masih seperti ini. Lalu semakin majunya waktu, suhunya semakin turun. Ingat, ketika pukul 11, suhu di A turun 2 derajat, berarti 22 kita kurang 2 dapat 20. Di suhu B 13, turunnya cuma 1, berarti 13 dikurang 1 yaitu 12. Di pukul 12 juga sama. Di A kita turunkan sebanyak 2 derajat Celcius menjadi 18. Di suhu B-nya turun lagi 1 derajat Celcius menjadi 11. Lalu kita cari lagi pukul 13-nya, suhunya turun lagi. Di suhu A diperoleh 16 derajat Celcius. Di suhu B-nya turun 1 derajat aja ya, 10 derajat Celcius. Kita hitung sampai ternyata di pukul 19, suhu di A yaitu 4 derajat Celcius. Dari 6 dikurang 2 jadi 4 ya. Suhu di puncak Gunung B-nya 5 dikurang 1 juga 4. Sama-sama di posisi 4 derajat Celcius kan? Maka jawabannya adalah pukul 19, suhu di kota A sama dengan suhu di puncak Gunung B. Seperti itu. Jadi pada pukul 19.00, suhu di kota A akan sama dengan suhu